أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسولنا المصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد أما بعد إخوان وأخوات جماعة rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita pada kesempatan kali ini kembali bisa bermajlis untuk melanjutkan kajian rutin kita pekanan Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana akhir pertemuan kita ditutupnya tahun ke-8 Hijrah dengan kemenangan dan kemenangan. Yang terakhir yaitu kemenangan dari fase yang sebelumnya Allah uji dengan kekalahan, yaitu peristiwa Hunain. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama kurang lebih 2,5 bulan berada di Mekah. Beliau pun akhirnya kembali untuk pulang ke Madinah bersama para sahabat, lebih khususnya para Ansor. Dan kembalinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke Madinah yang sebelumnya sempat melakukan umrah, yaitu tawaf di sekitar Ka'bah dan juga sa'i, yang mana dari manasik umrah beliau yang menjadi tuntunan ibadah manasik umrah maupun haji sampai hari ini, sebagaimana sabda beliau, khudhu anni manasikakum, ambillah dariku cara manasik. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan tawaf wastalama al-hajarul aswad, dan beliau pun mencium, memberi salam kepada Hajar Aswad, maka tentunya ini menjadi tuntunan bagi kita bahwa mencium Hajar Aswad itu dilakukan saat tawaf. Jadi selama 7 kali putaran, setiap kita berada di rukun Hajar Aswad, ya, maka dari putaran yang pertama, putaran yang kedua, sampai putaran yang ke-6, maka ketika kita mampu untuk mencium Hajar Aswad, maka kita pun mencium Hajar Aswad. Adapun ditutupnya tawaf di putaran yang ke-7, ya, maka kita tidak perlu menciumnya. Dan yang menjadi catatan adalah ketika kita masuk Masjidil Haram, ya, dan kita tidak sedang melakukan tawaf, maka tidak ada ibadah mencium Hajar Aswad. Yang ini menjadi kesalahan sebagian kaum muslimin ketika mereka menunaikan ibadah haji maupun umrah yang mempunyai tujuan, salah satu misinya ialah ngecup atau mencium Hajar Aswad. Pas tawaf nggak dapat, dinteni kapan sepine, ya kan? Dicari kapan waktu yang sepi. Maka disitulah mereka berusaha untuk mencium Hajar Aswad. Bahkan sebagian yang lainnya rela mengeluarkan
20 real, 30 real lewat. Kalau sebelum pandemi ada mafia Hajar Aswad. Jadi jangankan proyek jalan Mas, Hajar Aswad ya naik mafia nih. Ya. Orang-orang yang tidak amanah, tidak tanggung jawab, yang mereka memang menerobos keamanan hanya untuk mendapatkan beberapa lembaran real Saudi itu ataupun dolar untuk membawa jamaah khususnya Melayu, Indonesia, Malaysia, supaya apa? Mereka bisa mencium Hajar Aswad. Kalau mereka ketahuan penjaga atau askar, yo kabur. Ya. Tapi itulah di tempat yang paling suci dan paling kita muliakan saja. Ya, hari ini pun ada kezaliman. Ya, cuma dengan adanya pandemi, alhamdulillah. Ya, Ka'bah malah ada landnya, bebas. Kabeh wong akhirnya nggak bisa nyium Hajar Aswad. Nah ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Sehingga orang yang beriman, yang berusaha meniti jalannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tujuannya adalah punya orientasi beramal sesuai dengan yang beliau contohkan. Maka ada ungkapan para ulama, himmatul ulama ar-ri'ayah wa himmatus sufaha ar-riwayah. Himmatul ulama ar-ri'ayah. Jadi orientasi tertinggi para ulama itu terhadap ilmu itu ar-ri'ayah. Apa ri'ayah? Membina, ngemong masyarakat, mencerdaskan umat supaya mereka itu berilmu untuk beramal. Beda dengan orang-orang yang sufaha, orang-orang safi, lawan dari orang-orang ulama atau ulama-ulamaan. Orientasi mereka ar-riwayah, memperbanyak teori, memperbanyak catatan, memperbanyak ilmu dalam tanda petik. Bukan berarti catat gak penting, ya penting. Bukan teori gak perlu, ya perlu. Cuma mereka tidak punya orientasi untuk beramal, beribadah sesuai dengan apa yang dia ilmui, atau bahkan mencari pembenaran untuk kemungkaran-kemungkaran yang jelas yang telah Allah turunkan maupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelaskan. Itu bedanya. Kalau ulama beneran itu tujuan mereka betul-betul mencerdaskan umat, memahamkan masyarakat, belajar itu untuk beramal, mensolehkan diri, mensolehkan orang lain. Beda dengan yang nomor 2 tadi, hanya untuk dawa-dawonan gelar, ya, biar disebut ahli ilmu, biar disebut cendekiawan dan lain seterusnya. Belum lama kan di sekitar kita ada orang yang hanya untuk gelar doktornya itu sampai punya hipotesa halal zina, sing penting seneng podo seneng, ya kan? Pakai dalilnya Al-Quran dalilnya, ya. Bab masalah milkul yamin, masalah majikan dan budak ini Pak. Tapi dieret-eret pacaran, seneng podo seneng ora apa-apa, itu bukan zina, halal, insya Allah. Ya. Itu kalau orang disebut apa nggak punya ilmu, apa nggak punya teori, tentu kita bisa menjawab ya punya teori dia. Tapi itu tadi
himmatus sufaha ar-riwayah. Ya. Nah ini ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah tabaraka wa ta'ala. Maka di dalam Idhafah al-Ilmi Ibnul Husain rahimahullah tabaraka wa ta'ala menyebutkan tughyanani fid dunya. Ada sesuatu yang over di dunia ini. Yang namanya over itu mesti gak bagus. Ya. Yang pertama adalah tughyanun fil ilmi, yang kedua tughyanun fil mali. Yang pertama adalah over di atas ilmu. Ya. Berlebihan di atas ilmu. Maksudnya gimana? Bukan kemudian ya sudah nggak usah nuntut ilmu, bukan gitu. Maksudnya over di atas ilmu adalah dia punya ilmu, tapi ternyata dia tidak mampu beramal dengan ilmunya. Maka selamatnya orang dari penyakit ini adalah ya al-ibadah atau amal. Wa tughyanu fil mal, over di dalam harta. Ya, dan obatnya az-zuhdu minha, yaitu sifat zuhud dari tamak harta tersebut. Nah ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan ambil hikmah dari muqaddimah kita ini untuk memasuki tahun yang baru dari sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu tahun ke-9 Hijriah. Tahun ke-9 berarti minus berapa tahun dari wafatnya Rasul? 11 kurangi 9 berarti min 2 tahun dari wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun di buku kita ini peristiwa besar di tahun ke-9 hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam pertama adalah Ghazwatu Tabuk. Perang Tabuk. Perang Tabuk ini adalah perang antara muslimin dengan Romawi, cuma nggak jadi tempur. Kenapa? Karena Romawi keburu minggat. Ya, padahal kaum muslimin saat itu jumlahnya banyak, 30.000 pasukan. Orang Romawi juga nggak kalah banyak, 200.000 pasukan. Tapi ini nggak jadi perang, nggak ada perperangan lebih tepatnya. Tapi para ulama menyebutnya pasukan ini adalah Jaisul Usr, pasukan yang paling susah, ya, paling rekoso. Itu di perang Tabuk. Pada tahun 9 di bulan kurang lebih terjadi di bulan Rajab, dan bulan Rajab itu termasuk bulan masuknya musim panas. Artinya kalau musim panas itu ada angin yang punya manfaat dan fungsi, yaitu panen kurma. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta mereka untuk berangkat jihad. Wayai panen jihad. Nah, ini bukan perkara yang mudah. Nah, kita baca terlebih dahulu. Fissanati tasi'ati, pada tahun ke-9 hadatsat ghazwatu Tabuk, terjadi peristiwa perang Tabuk. Walam yakun fiha harbun, dan tidak terjadi pertempuran. Wasababuha, latar belakangnya, annahu balagha Rasul alaihi salatu wassalam anna Roma tajamma'at bisyam li muharabatil muslimina fi biladihim. Bahwasanya Rasulullah telah mendengar, telah sampai berita
kalau pasukan Romawi itu kumpul, mereka memobilisasi pasukannya yang sebanyak itu di salah satu wilayah di Syam, tujuannya untuk menggempur pasukan muslimin. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam selagi mereka belum sampai ke wilayah Islam, kita juga menghadang mereka. Nah, ini kita bawa lagi flashback, Pak. Saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengirimkan surat, ya, Aslim Taslam kepada Herakla atau Heraklius, raja Romawi. Ya. Ini surat datang dari Muhammad Abdullah wa Rasul. Ya. Kebahagiaan, keselamatan manittaba'al huda, siapa yang meniti jalan hidayah, yaitu jalan tauhid. Ya. Kemudian masuk Islam aman. Kalau tidak, engkau siap-siap mendapatkan dosa, ya, mendapatkan dosa dirimu dan seluruh rakyat Arsyiyin, bangsa, ya, Arsyiyin. Bangsa apa itu? Bangsa Romawi yang memahami ketuhanan itu monoteisme, sebagaimana di Injil mereka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi dulu itu ada rapat Romawi itu, pendeta-pendetanya dan pemimpin-pemimpinnya di wilayah yang dikenal dengan Nikea. Hari ini karena atlas dunia yang menguasai orang kafir, antum cari nggak bakal ketemu. Ya, antum cari Nikea itu sebelah mana nggak bakal ketemu. Karena nama itu hari ini sudah dikaburkan. Ya, padahal saat itu ada peristiwa besar di tubuh Romawi, lebih khususnya di tubuh kaum Nasara, sehingga pecah menjadi dua. Ya, ada yang berkeyakinan Trinitas, ada yang berkeyakinan Tuhan itu satu. Ya. Jadi ada yang berkeyakinan bahwa Nabi Isa putra Tuhan, ada yang masih yakin bahwa Nabi Isa Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan utusannya, sebagaimana di Injil asli mereka. Tapi karena yang menguasai saat itu raja yang kekuasaannya pendetanya adalah yang Trinitas, maka akhirnya Romawi saat itu, ya, pemahamannya menjadi pemahaman Trinitas. Dan Heraklius sangat paham ini. Maka ketika di suratnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan bangsa Arsyiyin, bangsa Arsyiyin adalah bangsa Nasara yang masih mengenal monoteisme, satu Tuhan. Ya, meskipun mereka tidak mengemani Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka kafir dalam hal ini, tapi mereka tidak juga meyakini Trinitas. Entah nanti kebelakangan disebut istilah Protestan dan lain seterusnya. Nah, yang menjadi catatan penting bagi kita tidak mau disamakan ketika ngaji tauhid, ketika ngaji pembagian tauhid. Ada rububiyah, ada uluhiyah, ada asma wa sifat, kemudian disamakan Trinitas. Ya, ini orang nggak mudeng, gebiah uyah, semua disamaratakan. Sing penting asin jenenge uyah. Terkadang iler yo asin, upel yo asin.
Apa kemudian kita sebut uyah? Kan nggak semua yang asin mesti uyah. Ketep didilat kadang asin. Tapi kan nggak mungkin bikin sambal pakai ketep, ben tambah gurih. Kalau saya punya 3 HP, ya, HP pertama 3 HP, semuanya yang mungkin menengah ke bawah. Kemudian ada 3 HP di kanan saya, itu yang premium. Itu seiso digathuk nih Mas. Narasinya podo-podo HP. Meskipun beda merek. Lah kalau kita bicara tauhid sama trinitasnya Nasoro, gak ono nyambungin blas. Kita bicara tauhid rububiyah bisa kita jelaskan sejelas-jelasnya. Kita bicara tauhid uluhiyah bisa kita terangkan sejelas-jelasnya. Bicara asma dan sifat juga bisa kita terangkan sak dalil-dalilnya. Nah sekarang kalau apa? Trinitasnya Nasoro 3 dalam 1, 1 dalam 3, bingung Mas. Ya, jadi nggak semudah itu kita menyebut pokoknya, ya, sing 3 mesti Trinitas. Ya, nggak bisa. Ya. Antum istrinya 3 nanti Trinitas juga, ya kan? Sing istrinya 3, tasabuh sama Nasoro, Trinitas Mas. Ya kan? Tambah si tongkas. Repot lah ini, ya, nggak bisa. Nah ini, jadi Heraklius langsung tahu itu yang dimaksud kaum bangsa Arsyiin, yaitu orang-orang Nasoro yang masih meyakini Isa adalah hamba dan utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma mereka nggak mau menerima Islam dan menerima Arab, bahasa Arab maksud saya. Ya, jadi kalau bicara wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk dakwah Islam, ya, di seluruh alam semesta ini, memang ada sebagian negara ketika masuk Islam, menerima Islam, itu menerima sak bahasa nih. Nerima Islam sekaligus menerima bahasa Arab, seperti hanya daerah Afrika Utaranan, Sudan dan sekitarnya. Awalnya mereka nggak kenal bahasa Arab, tapi ketika Islam masuk ke mereka menerima sekaligus bahasanya. Ada pula Islam masuk ke wilayah, diterima agamanya, tapi nggak diterima bahasa Arabnya. Seperti hanya bagian Persia, sekarang India, Pakistan. Islam masuk sana, ya, tapi mereka tidak menerima Arab sebagai bahasa bangsa atau negara. Termasuk kita juga, Indonesia, kita nerima Islam, bahkan menjadi penduduk mayoritas muslimin di dunia. Tapi kan nggak menerima bahasa Arab sebagai bahasa resmi Indonesia. Nah, daerah bangsa Arsyiin itu masih masuk wilayah Syam, Irak hari ini. Itu tidak menerima Islam meskipun mau di bawah kekuasaan kaum muslimin, bayar jizyah, ya. Mereka tidak mau menerima Islam, juga tidak mau menggunakan bahasa Arab. Tapi agama kita kan bukan agama yang dolim. La ikraha fiddin, ya, tidak ada paksaan, ya sudah. Didakwai nggak terima ya wes, ya, yang penting manut di bawah perlindungan kaum muslimin. Nggak terima bahasa ya sudah. Nah ini, jadi membaca suratnya ini, Heraklius kemudian bertanya kepada para penasehatnya, siapa kiranya yang paling bisa saya tanya mengenai surat ini? Adakah bangsa Arab yang hari ini ada di wilayah kita? Kemudian ditemukan kafilah dagangnya
Abu Sufyan bin Harb. Maka dipanggil oleh Heraklius. Nah, ketika dipanggil rombongan orang Mekah ini, Heraklius bertanya lagi, siapa di antara kalian yang paling nasabnya dekat dengan Nabi yang datang dari wilayah kalian? Abu Sufyan angkat tangan, saya. Ya, karena Abu Sufyan punya anak Ummu Habibah, itu diperistri Nabi SAW. Kurang dekat apa? Mantu mertua. Abu Sufyan punya saudari namanya Ummu Jamil binti Harb. Ummu Jamil nikah sama Abu Lahab. Abu Lahab apanya Rasul? Paman. Kurang dekat apa? Ya kan? Maka kemudian Heraklius mulai bertanya, apakah Nabi yang datang di negerimu itu keturunan dari raja? Dijawab, bukan. Karena Arab saat itu nggak ada raja. Pemimpin suku iya, tapi nggak mengenal raja. Yang kedua, apakah dia dari nasab yang mulia atau nasab yang rendah, atau bahkan anak dari hasil zina? Dijawab oleh Abu Sufyan, tidak. Dia lahir dari nasab yang paling mulia di antara kami. Saya ini udah mulia, tapi nasabnya yang kamu tanyakan itu lebih mulia lagi. Kemudian, apakah yang menjadi pengikutnya dari kalangan pejabat atau dari kalangan rendahan? Banyakan mana? Banyakan yang rendahan, kaum du'afa. Kemudian yang sudah beragama dan mengikuti dirinya, ada yang belot murtad atau tidak? Tidak ada. Ditanya terus. Maka kemudian Heraklius mulai menjelaskan, aku bertanya, apakah dia datang dari keturunan raja? Kamu jawab enggak. Kenapa? Karena kalau engkau jawab iya, pemahamannya Heraklius itu bukan nabi, hanya orang yang sedang pengen mengembalikan kebesaran keluarganya dulu. Biar kan bapak moyangnya kan raja. Kalau hari ini ngaku nabi, barangkali pengen mengembalikan kejayaan leluhurnya. Ternyata bukan putra raja. Harus golek apa terus? Apa dari kalangan nasab mulia? Iya. Karena semua para nabi, para rasul pasti dari nasab yang mulia. Nggak ada nabi, nggak ada nabi yang datang dari nasab rendahan. Kalau masalah nggak punya duit itu beda, bukan hartawan itu beda, tapi nasabnya mesti mulia. Seperti halnya ketika Nabi Samuel kalangan Bani Israel itu ditanya oleh orang-orang Bani Israel ketika minta raja, minta pemimpin. Kemudian Samuel menjelaskan, Tolut saja jadikan raja. Yang pantas jadi raja adalah Tolut. Apa kata orang Bani Israel? Lah kok Tolut? Tolut ki gak duwe duit, gak gablek harta. Ya mending saya. Mending saya. Makanya kemudian nanti Allah turunkan itu. Tolut itu lebih bagus di antara kalian karena Allah anugerahkan kelebihan bastotan fil ilmi wal jismi, kelebihan ada ilmu fisik yang kuat dan nasabnya juga nasab bagus. Jadi kalau hari ini mau jadi pemimpin kemudian ditanya duit piro, jangan kaget.
Bani Israel jog biyen ngono. Ya. Ya, kalau hari ini mau jadi pemimpin emang punya harta berapa? Ya, punya duit berapa? Pengen masuk ke list kami. Enggak punya duit, enggak mungkin bisa jadi. Itu jangan enggak hari ini masuk. Nah, ini titisannya. La haula wala quwwata. Nah, pengikutnya adalah dari kalangan lemah. Ya di Injil kami disebutkan juga seperti itu. Ya. Bahkan sampai Heraklius bertanya, apakah bangsamu bangsa yang sunat khitan? Iya. Ya, karena saat itu Heraklius taunya yang punya adat khitan itu cuma orang Yahudi sama orang Nasoro, karena mereka punya kitab. Jadi bangsa yang lain nggak mungkin punya syariat sunat. Padahal bangsa Arab turunan dari Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim punya sunnah turun temurunnya, yaitu salah satunya khitan. Maka tambah yakin lagi Heraklius kalau ini memang Nabi. Maka Abu Sufyan saat itu berkata sendiri dia, kalau saya pengen jawab bohong itu bisa, tapi saya adalah pemimpin Arab. Saya tokoh Arab, saya Quraisy, dan pemimpin di antara kami anti bohong. Ini belum masuk Islam, Abu Sufyan belum masuk Islam. Ya, padahal mendustakan Nabi, di Mekah musuhi Nabi sebelum masuk Islam. Ya, tapi kalau suruh ngapusi gak gelem mas, aneh loh. Ya kan? Masya Allah. Makanya betul itu kalau Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala, semuanya telah Allah catat, Allah perhitungkan, Allah tetapkan fi imamin mubin. Gimana itu? Imamin mubin punya nama lain yaitu Lauhul Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit seisinya, bumi seisinya, Allah sudah mentakdirkan itu. Orang yang awalnya musuhi Nabi, menghina Nabi, jelek-jelekin dakwah Nabi, akhirnya masuk Islam. Abu Sufyan. Ya. Ketemu pamannya sendiri Abu Thalib yang dari awal mendidik Nabi, membela dakwah Nabi, mencintai Nabi lebih dibandingkan anak-anaknya sendiri. Tapi ujung-ujungnya juga Allah tidak berikan hidayah Islam iman. Ya. Jadi orang yang percaya akan takdir Allah, ya seperti inilah. Terkadang orang yang dulunya memusuhi Rasul menjadi orang yang paling mencintai Nabi. Orang yang dicintai dan mencintai Nabi ternyata ujung-ujungnya nggak masuk Islam juga. Innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha. Maka disyukuri ketika kita ini sudah mendapatkan hidayah iman, hidayah Islam. Nah ini. Maka Heraklius kemudian menutup ucapannya, kalau semua ujaranmu itu benar, kamu tidak berdusta, berarti kan satu kata dengan Injilku, maka kalau benar niscaya kekuasaannya pasti menduduki singgasanaku. Ya, lek jawabanmu bener wahai Abu Sufyan, kuingku mesti yo sampai tekan rene itu jelas. Ya, mesti bakal sampai singgasanaku ini. Dan kalau hari ini dia datang, maka aku siap mencuci kakinya dengan tanganku. Ini Heraklius, pemimpin Romawi, itu sampai berani ngomong gitu. Ya, saya sanggup, saya mau mencuci kakinya dengan tanganku. Kenapa? Karena di Injil jelas banget.
Ini betul Nabi terakhir. Ini membawa agama yang paling sempurna paripurna. Itu yang bikin heran semua pendeta-pendeta Romawi, menteri-menterinya. Maka kemudian nanti ada sidang tertutup. Heraklius menjelaskan, tenang tuh. Para pendeta diajak ngomong, ada kan di Injil? Persis. Kalian dengar sendiri. Piye saiki? Ayo. Syahadat bareng-bareng. Tapi kata pendetanya, yo nggak bisa. Ya, nggak bisa. Kita ini dicap apa nanti sama rakyat? Kalau kita pindah agama, berarti selama ini kita berada di atas kesesatan. Akhirnya ya ujung-ujungnya nggak masuk Islam juga. Padahal tahu kebenaran. Inilah susahnya kalau menjadi orang besar tanpa ada basic kesolehan. Ya, jadi jangan berharap penting aku udah santai. Ya kan? Kajian lancar. Ya kan? Dakwah tak dukung dan macam-macamnya. Tapi kalau sudah jadi, nggak soleh ke awalnya. Itu semuanya ya, angin lalu tok. Ya, itu sudah ya, sangat pengalaman lah. Maka yang penting itu kesolehan terlebih dahulu. Soleh, jadi orang besar, aman ya. Sahabat masalahnya. Imam Suyuti yang menyebutkan 100 sekian puluh ribu. Kalau menurut beliau 140 ribu sahabat itu semuanya soleh-soleh. Kalaupun jadi pemimpin aman semuanya. Ya. Jangan kemudian jadi orang besar dulu sebelum soleh. Seperti Heraklius. Nah, karena orang-orang militer Romawi sudah tahu ini. Oh, mereka tahu kan? Berarti Arab akan berkuasa. Ya, bangsa Arab dengan agama barunya akan menguasai. Maka mereka pun akhirnya mulai menyiksa, mulai membikin kelas 2 untuk orang-orang yang beragama tauhid. Termasuk orang Nasoro yang monoteisme itu juga sama, Pak. Makanya nanti Abu Ubaidah Ibnul Jarrah ketika beliau berada di salah satu wilayah Syam, kemudian tentara Romawi banyak, beliau mau nggak mau harus mundur dulu, pamit ke warga Syam yang itu orang-orang Nasoro, pamit, kita harus nyusun strategi, kita nggak bisa di sini terus, kita terdesak, saya tak mundur dulu, lebih masuk lagi ke dalam. Apa kata orang-orang Syam saat itu? Jangan tinggalkan kami, kami lebih ridho engkau pimpin meskipun beda keyakinan daripada kami dipimpin yang sekeyakinan tapi dolim. Masya Allah ya, kami lebih ridho dipimpin oleh kaum muslimin meskipun beda keyakinan dibandingkan dipimpin oleh kekuatan Romawi satu keyakinan sama-sama Nasoronya tapi mereka berlaku dolim. Kenapa? Karena orang ini dinomorduakan oleh kerajaan Romawi karena monoteisme. Itu ya, akhirnya banyak kaum muslimin dibunuh, disiksa ya, sehingga Rasulullah SAW pun meminta kaum muslimin untuk bersiap-siap. Baik, kita dengarkan terlebih dahulu azan Isya. Kita lanjutkan. Fajahhaza alaihi salatu wassalam jaishan minal mu'sirina yablughu adaduhu 30,000. Maka Rasulullah SAW pun menyiapkan pasukan dari mu'sir, orang-orang susah. Susahnya gimana? Itu tadi mereka sudah namanya panenan kurma. Panen kurma itu kan ibarat wong bakul klambi wayahe poso meh bodho.
Ya, bisa tahu maksudnya? Ya, ujian terberat gitu, Pak. Ya. Orang Arab Madinah itu tuh ngenteni panen kurma itu setahun sekali. Meskipun hasilnya nutup seperti halnya ya nutupi 11 bulan sebelumnya. Paham nggak? Jadi sekali panen ini untungnya itu iso diurep setahun. Paham ya? Sekali panen kurma hasilnya itu bisa untuk hidup selama setahun. Diceluk jihad. Piye? Makanya gambar ini kaya wong bakul klambi poso meh bodoh. Ya kan? Biasa nih hari-hari ini yo payune ya biasa. Tapi kalau sudah Ramadan, wah itu del. Ya namanya musim orang cari baju. Ada syariat iktikaf. Ustaz, pripun nggih? Jane kula niku pengen iktikaf lek Ramadan. Tapi kok yo ngepasi rame orderan yo pas kuwi. Ya. Itu ujian memang. Itu ujian. Ya, jadi kalau hari ini ya, kaum muslimin sebagiannya seperti itu, dia bisa mendapatkan keuntungan besar dalam 1 bulan ya untuk hidup berbulan-bulan berikutnya. Tapi di situ ada panggilan untuk ibadah yang pahalanya juga besar. Nah itu susah ya. Itu hanya orang-orang yang punya bekal iman. Makanya kalau ada sebagian kita yang semacam ini tapi lebih mengutamakan untuk iktikaf, untuk lebih giat ibadah Ramadannya, nah itu sudah top markotop Mas. Itu ya perlu kita dukung semacam itu. Nah ini sahabat demikian. Yang punya kurma siap panen dapat untung, tapi diminta untuk jihad. Yang tidak punya kebun kurma, nggak punya panen, wong sebelumnya aja nggak duwe bondo, lagi malah budal jihad. Sendal aja nggak punya, apa nggak tambah susah? Makanya muksir, ya. Makanya nanti lihat perjalanan ke Tabuk ada sampai yang mereka ya memakai nggak punya sendal, jadi kayak kaos kaki di padang pasir, kaos kaki gitu melonyoh. Ya. Maka kemudian Rasul SAW berdiri, siapa yang mau luasnya surga dan neraka untuk membantu Jaisul Usrah. Ya, Rasul sudah memastikan itu. Surga yang luasnya ya, bumi seisinya, langit seisinya nggak ada apa-apanya. Itu bagi yang mau membantu pasukan yang susah ini, di hari-hari yang menyusahkan ini. Gimana sahabat? Diam semua awalnya Pak. Ya emang susah. Ya kan? Susah. Rasul ulangi sampai kemudian orang pertama yang berdiri menyambut sambutannya Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Utsman bin Affan. Ya Rasulullah, aku berikan ini langsung di hadapan Nabi, cash 1000 dinar. Kalau hari ini 1 dinarnya bisa sampai 4 juta rupiah, berarti kali 1000 jadinya 4 miliar. Ini ya Rasul. Kemudian ditambah 300 ba'irin, 300 unta. Kemudian wa khamsina farsan, 50 kuda perang. Sudah. Dan 10% pasukan senjatanya saya yang nanggung. Kalau 30.000 pasukan, 10%-nya berarti 10.000. Sing ora duwe pedang tak pedangi. Ya kan? Sing gak duwe panah tak fasilitasi panah. Ini Utsman bin Affan. Maka kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tadurru Utsman
ba'da yaumi hadza. Tidak ada sesuatu yang memandorotkan Utsman mulai hari ini wis. Ya, sudah arepnya apa wae wis sak karep-karepe Utsman. Mesti surga nih. Ya, mesti surga. Maka kemudian amaliyah Utsman ini yang membawa beberapa sahabat. Di antaranya Umar bin Khattab memberikan separuh dari hartanya, 50%. Rasul bertanya, "Lah 50 gimana? Keluargamu gimana?" Sudah, ini 50% Rasul, 50-nya untuk keluarga. Kemudian datanglah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu membawa 4.000 dirham yang saat itu adalah harta totalnya Abu Bakar. Ya. Artinya yang ada hari itu Abu Bakar itu 4.000 dirham. Berarti kurang lebih 40 dinar. Ini Rasul. Semua hartaku, nggak ada lagi di rumah harta, wis iki kabeh. Lah terus gimana keluargamu? Keluargaku tak tinggalkan Allah wa Rasuluh. Sudah. Nah, ini yang kemudian Umar berkata, mulai hari ini saya tidak bisa mengalahkan Abu Bakar. Umar 50%. Ya, Abu Bakar 100%. Ya, ini kalau bicara akeh-akehan, Mas. Ini Utsman luwih akeh. Umar juga lebih banyak. Tapi bicaranya bukan jumlah banyaknya, tapi kualitas ketika menyerahkannya kepada Allah dan Rasulnya. Nah, Mas, saiki aku duwe 100.000. Ya. Kur 100.000. Tak sedekahne ya kur kuwi 100.000 kuwi tok. Bar kuwi wis enggak ada lagi. Antum punya 1 juta. Kluntung 100.000. Ya kan? Atau kluntung 200.000. Banyak mana jumlahnya? Banyak antum. Antum 200.000. Ya? Saya 100.000. Tapi kan basicnya kuwi 100%, Mas. Yang duweku kuwi wis tak sone. Lah antum kan berarti berapa persen itu? Antum masih punya 80%. Itulah kemudian yang menjadi Abu Bakar paling mulia karena sudah 100%. Nah, ini. Jadi kalau pengen nyontok Abu Bakar, ya, level ini jangan wis. Saya nasihati jangan sih. Ya, remuk malah antum, Mas. Setidaknya pakai yang lainnya aja. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pagi-pagi tanya, hari ini siapa yang sudah jenguk orang sakit? Abu Bakar jawab, saya. Hari ini siapa yang sudah takziah, ngrumat jenazah? Saya. Nah kan, yang gitu-gitu dulu aja ya. Hari ini ya, siapa yang sudah membantu saudaranya? Saya. Itu enggak apa-apa, Mas. Insya Allah itu bisa gitu. Kalau yang peristiwa Tabuk ini itu latihan. Ya, latihan. Ini sebagai pembuka peristiwa awal mula peristiwa Tabuk ya, yang nanti menjadi perang terakhir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Aku qouli hadza fa subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.